Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya-tanya sedikit dengan Mbak atau kakak ya? Kakak dong. Dengan Kak Aryani yang bekerja sebagai apa? Guru di Minpa 5. Apa? Jadi kita bahas tentang kenapa belajar itu penting, ya kak ya. Kenapa belajar itu penting, kakak? Ada beberapa pertanyaan dari saya, dari abang. Pertanyaan yang pertama itu, sebagian dari pelajar atau bahkan kita sendiri banyak nih yang menyalahartikan tentang belajar dan pembelajaran. Jadi menurut kakak ini perbedaan dari kedua hal itu apa? Belajar dan pembelajaran. Nah, bedanya. Yang saya ketahui, belajar itu kegiatan yang menghasilkan perubahan. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, atau bisa disebut dengan proses mencari ilmu, memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu. Itu yang namanya belajar. Oh, itu belajar. Nah, dan kalau pembelajaran itu kegiatan di mana seseorang memberi sebuah ulasan mengenai ilmu yang dia dapat. Itu pembelajaran. Beda. Yang belajar itu siswa, yang memberi pelajaran itu kita sebagai guru. Paham. Yang kedua, belajar dan pembelajaran itu juga memiliki tujuan. Ya? Belajar dan pembelajaran itu kan memiliki tujuan nih kak. Jadi dilihat dari tujuan belajar, ada 3 ranah yang dicakupi pelajar ini. Nah, contoh dari 3 ranah tujuan belajar itu apa? Dari contoh ketiga ranah. Maksudnya contoh tiga-tiganya menjadi satu atau satu persatu. Kan ada 3 ranah. Yang pertama kan kognitif, kedua afektif, ketiga psikomotor atau psikomotorik. Nah, yang saya tanyakan ini dari ketiganya atau satu persatu? Bebas. Oke, kalau misalnya satu persatu nih, yang kita kenal sebagai kognitif. Kognitif itu kemampuan dalam belajar. Intelektual. Yaitu menghafal, memahami. Bisa panas. Menganalisis, itu termasuk kognitif. Terus itu contoh anak yang mempunyai kemampuan kognitif. Kalau afektif, belajar sih afektif? Kurang tahu. Mana abang tahu? Afektif Abang itu kurang tahu. mencakup Makanya nanya nih. perasaan, emosional. Itu bro, afektif, emosional. kognitif pertama tadi. Kognitif, afektif, dan psikomotor ada 3. Terus emosi itu afektif. Sikap, terus minat, nilai itu afektif. Bagaimana seorang anak kalau misalnya dia dikasih tahu, kasih pemahaman, atau diberikan tugas, responnya gimana? Itu setiap anak beda-beda. Itu apa namanya tadi? Afektif itu tadi sikap, nilai, emosional, perasaan. Terus yang terakhir psikomotor atau psikomotorik. Itu terjadi pada kemampuan fisik. Seperti suka melompat, berlari, menari, berjoget. Nah itu kan biasa kadang ada anak, contoh kalau dikasih tahu dia diam, bisa jadi diam. Itu psikomotoriknya enggak aktif. Kurang aktif. Biasanya ada anak yang dia dengar tapi lompat sana lompat sini, masih aktif dia. Kamu jangan begini anak ya. Iya bu, tapi tetap aktif. Loncat sana loncat. Mulutnya doang, ngomong doang. Mulutnya aja iya, tapi dari kupingnya dengar. Itu namanya psikomotorik. Itu contoh satu per satu. Kalau mencakupi semuanya itu? Semuanya. Langsung satu contoh. 3-3-nya ada. Dalam suatu diskusi, seorang anak orang tua itu tuh nah dalam diskusi menghafal misalnya. Ada satu anak menghafal terus hafalannya itu salah, dikoreksi sama gurunya di depan teman-temannya. Nah, bagaimana respon dia? Apakah aktif
antara ketiganya aktif, psikomotornya aktif, terus afektifnya aktif, terus kognitifnya aktif, dia pasti akan bersikap tenang. Iya bu, oh iya bu. Nurut. Nurut. Ya, dia tahu dia salah. Terus dia pasti mengoreksi hafalan-hafalan yang udah lama. Yang udah lama. Dia mengingat, oh salah saya di sini. Kamu salah nggak ya? Itu Jadi bukan pembelajaran buat dia. Pembelajaran. Tapi kalau anak yang tidak terima, dia pasti ngamuk-ngamuk, melawan. Itu berarti tidak kurang aktif kurang ya. Aktif. Itu contoh dari ketiganya maupun satu persatu. Lengkap ya dari kakaknya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini masalah atau isu yang sedang marak di dunia pendidikan saat ini, yaitu banyak anak atau pelajar yang kadang ini malas buat belajar. Nah, kira-kira penyebab dan gimana sih solusi untuk mengatasi hal tersebut? Anak malas belajar itu ada beberapa faktor. Satu, mungkin gaya belajarnya ya itu aja, membosankan. Atau mungkin terlalu monoton. Terus terlalu tidak tepat cara belajarnya, nggak sesuai gitu loh. Kurang menyenangkan bagi mereka. Jadi solusi dari kita sebagai orang yang lebih banyak pemahaman atau sebagai guru, itu cara mengatasi mereka yang malas, ya cari cara atau metode pembelajaran yang menyenangkan. Terus atur waktu belajar mereka. Jangan terus-terusan ayo belajar terus. Jangan terlalu memaksa. Terus beri mereka reward atau hadiah ketika mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Terus ada lagi yang memberi motivasi. Memberi dorongan kepada anak tersebut. Semangat. Iya, ini berlaku bukan hanya pada anak SD ya. Pelajar-pelajar yang lain juga harus diberi dorongan motivasi seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut nih, Iya. Pertanyaan terakhir nih. Ada tips yang digunakan pelajar di luar sana untuk mencapai tujuan belajar dan pembelajaran yang ideal. Nah, tips dari kakak nih buat pelajar-pelajar di luar supaya bisa mencapai tujuan mereka yang ideal dan mantap gitu. Agar pelajar di luar sana bisa belajar dan pembelajaran yang ideal. Berarti dari kita dong, ngasih dari kakak. dari kitanya ngasih ke pelajar itu. Iya, kita harus menciptakan suasana belajar yang humoris, tidak kaku. Paham? Ya, jangan tegang aja terus gitu, nggak boleh. Terus menarik sistem sistem motorik tadi itu. Bukan, menjelaskan tujuan pembelajaran. Belajar jangan hanya di luar aja, di dalam aja. Coba belajar ke lapangan. Namanya belajar di outdoor. Dengar. Di outdoor gitu. Apalagi? Masih banyak lagi. Bentar, saya ingat. Masih ada. Masih ada ini. Mereview hasil dari kerja mereka. Mereview. Misalnya mereka kerja sama atau pribadi, hasil dari mereka kita mengoreksi, mengevaluasi begitu. Jadi mereka merasa terhargai. Gunakan bahasa yang simpel. Iya dong. Jangan selalu dewasa. Iya. Nah, kesimpulan nih. Jadi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi, jawaban-jawaban dari kakak, bisa saya simpulkan bahwa belajar itu cukup penting ya bagi semua. Sangat penting. Sangat penting. Sangat. Maaf. Bisa ditambah, kita belajar itu tidak hanya dari tingkat jenjang pendidikan saja. Dimanapun kita bisa belajar. Di ruang lingkup juga kita bisa belajar. Di rumah, sama teman bermain, di keluarga, di tempat kerja bisa kita belajar. Di sini belajar. Iya. Buat nilai ini. Iya benar. Ada lagi. Jadi langsung kesimpulannya berarti belajar itu sangat penting. Sangat penting belajar. Mau dimanapun yang penting belajar itu harus ada. Iya. Dimanapun dan kapanpun harus belajar. Untuk semua, enggak harus belajar kan? Iya benar. Semua orang mungkin. Oke. Kakak juga udah mau pergi. Sudah dijemput. Udahlah, pamit. Aku mau update lo. Udah cukup
cukup dah 2 menit. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.